mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi Bapak Ibu uh, bisa dan pertemuan minggu lalu kita udah jelaskan juga ya bagaimana yang namanya pendekatan kualitatif itu sumbernya bukan hanya fokus group discussion ya, bukan hanya wawancara, tetapi juga video ya, tetapi juga uh, link dari media sosial ya, kemudian juga beberapa berita-berita artikel ya yang merupakan sumber data ya untuk decoding. Nah, berikutnya pendekatan kuantitatif yang banyak digunakan oleh Bapak Ibu mahasiswa gitu ya di program doktor gitu ya. Di antaranya adalah analisa data primer gitu ya, yaitu atau analisa SEM ya, structural equation modeling ya, model persamaan struktur. Nah, jadi model persamaan struktur yang menyelesaikan kasus dari apa ya hubungan antar variabel ya, baik itu endogen maupun juga eksogen maupun juga laten dengan manifest gitu ya, itu dapat diselesaikan ya dengan uh, jenis datanya adalah data primer dengan alat bantunya adalah Smart PLS. Nah, untuk memperkaya novelty, nah juga Bapak Ibu bisa lakukan juga namanya analisa multigroup atau disebut dengan multigroup analysis ya. Jadi multigroup analysis ini di mana sumbernya itu adalah dari data apa ya? Sumbernya dari data demografi. Nah, jadi sumber dari data demografi meliputi seperti misalnya jenis kelamin, kemudian juga wilayah tempat tinggal gitu ya, atau juga usia gitu kan, atau juga pengalaman bekerja, atau juga jenis perusahaan gitu kan. Kemudian juga uh, karakteristik organisasi gitu kan, atau juga dari sisi religion ya kan, atau juga dari sisi uh, apa namanya, dari sisi ukuran perusahaan. Nah, boleh ya. Jadi variabel-variabel demografi tadi gitu kan itu masuk dalam uh, variabel atau juga faktor yang mempengaruhi hubungan antara endogen dengan eksogen atau hubungan antara terbentuknya latent variable dari konstruk-konstruk gitu kan, atau juga yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, jadi itu salah satu dari bagian dari Bapak Ibu untuk analisa ya yang namanya analisa multigroup, dan di Smart PLS tersedia gitu ya. Nah, jadi bagaimana langkahnya? Langkahnya dengan Smart PLS gitu ya. Kalau yang inner model dan outer modelnya nggak usah lagi lah ya, saya kira itu udah bisa semua. Nah, jadi Bapak Ibu masuk dari menu Add Group ya. Nah, jadi menu Add Group inilah yang menurut Hare yang menyatakan multigroup dilakukan dengan membagi data ya dalam kelompok yang relevan. Nah, jadi dalam analisa multigroup inilah Bapak Ibu klik ya, klik Add Group dan Bapak Ibu kelompokkan ya tabulasi isiannya gitu kan, data primernya tadi gitu ya, berdasarkan pada faktor-faktor demografinya. Kalau jawaban pertama misalnya IMA 1 ini gitu ya, indikator IMA 1 gitu ya, itu uh, observasi yang pertama itu gendernya apa, laki-laki atau perempuan gitu ya, kemudian juga pengalaman kerjanya berapa tahun, atau juga wilayah bekerjanya, nah wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur gitu kan. Misalkan uh, Bapak Ibu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja penjualan ya pada PT Wings ya, merupakan uh, perusahaan consumer good gitu ya. Nah, jadi wilayah barat dengan wilayah tengah ya. Jadi wilayah tengah memiliki kinerja yang baik dengan wilayah barat misalnya. Nah, tentu saja faktor motivasi, faktor insentif gitu yang mempengaruhi hubungan antar variabel itu gitu ya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu lakukan dengan analisa multigroup. Nah, inilah ya. Jadi caranya itu, dan silakan aja dia praktikkan nantinya. Nah, kemudian juga, nah ini juga langkahnya adalah multigroup itu ya, bagaimana kita mengelompokkan ya indikator-indikator tadi ya dengan analisa multigroup. Nah, disertasinya silakan dilakukan. Nah,
Nah, jadi dalam hal ini kelompok satu ya didapatkan dari sisi gender ya, gender satu, gender 2 gitu ya. Nah, ada 28 gender satu ya. Sedangkan gender 2 grup 2 itu sebanyak 52 ya. Nah, ini caranya kita melakukan analisa gender ya. Nah, begitu juga pengalaman pekerjaan dan sebagainya ya, faktor demografinya, di mana sumber literaturnya itu bisa dari berbagai sumber telah jurnal ya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi nanti model persamaannya terlihat gitu ya. Jadi kalau kita sudah lakukan yang namanya analisa SEM, nah analisa SEM yang belum mempertimbangkan multigroup gitu ya, maka kita harus buat baru ya. Jadi nggak bisa kita model outer model dan juga inner model yang udah ada, lantas kita uji, kita tambahkan dengan multigroupnya ya. Jadi langsung diuji kembali gitu ya. Nah, jadi yang warna hitam ini terlihat ya, bahwasanya faktor gender itu ya berpengaruh gitu ya. Berpengaruh atau tidak berpengaruh. Begitu juga indikatornya ya. Jadi akan tergambar ya seperti itu. Nah, ini juga caranya Bapak Ibu memperkuat ya, memperkuat aspek ini ya, memperkuat aspek novelty-nya ya dari disertasi yang dikerjakan. Nah, itu. Saya mau menyampaikan bahwasanya dalam Smart PLS ini juga Bapak Ibu bisa lakukan menu regression ya. Silakan nanti install PLS versi 4 ya. Sekarang udah 4115 gitu ya. Nah, jadi di sini banyak yang apa juga gini ya, yang salah kaprah mahasiswa kita gitu ya. Bukan hanya kita aja, tetapi juga para peneliti umumnya di Pulau Jawa juga begitu, di Unair ya. Nah, ini banyak mahasiswa yang apa gitu ya, yang bingung ya menggunakan mana masuk menu mana ini gitu ya. Nah, jadi kalau untuk data sekunder maka lebih tepat menggunakan regresinya adalah regresi di menu regresi pada Smart PLS. Nah, jadi jangan masuk CBSEM ya. Jadi jangan masuk covariant base atau variant base. Jadi itu ya, harus masuk Smart PLS. Nah, jadi jangan dipilih PLSM ya, tapi pilihlah regression. Nah, jadi menunya jangan salah masuk menu, begitu kira-kira ya. Jangan salah masuk menu, pilihlah menu ini. Oke ya. Pilihlah menu ini sebagai alat untuk menganalisa yang namanya analisa regresi. Cuman dalam hal ini regresinya nggak sempurna Smart PLS ya. Kalau dia Smart PLS itu masih bisa dia menganalisa data panel ya, yang sifatnya apakah random acak, ya kan, apakah acaknya tetap, apakah efeknya bersama, common effect gitu ya. Nah, jadi di sini masih regresi biasa ya. Jadi regresi biasa pun juga bisa menyelesaikan kasusnya adalah kasus linear, kasus non-linear. Nah, jadi kalaupun kita sebenarnya manfaatnya banyak nih ya, kalau kita gunakan Smart PLS untuk analisa regresi, kita aman gitu kan ke depannya. Karena apa? Aplikasinya ini aplikasinya ini free gitu kan, bukan bajakan gitu kan. Kalau bajakan ya ke depan bisa jadi tanya nanti kan, ini buatannya asli atau tidak gitu kan. Nah, itu dengan menggunakan aplikasi yang asli atau tidak gitu kan. Nah, tapi kalau dengan Smart PLS ya udah pasti asli. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa lakukan. Dan Smart PLS itu ya ini seperti ini, jadi dia tidak muncul rectangle ya, angka bulat, tetapi adalah square. Nah, jadi yang namanya analisa regression itu tidak ada yang namanya latent variable, tidak ada yang namanya manifest variable, ya, tidak ada yang namanya endogen dan exogen, ya, langsung dia independen terhadap dependent. Nah, itu ya. Jadi tidak ada endogenous variable atau exogenous variable. Nah, ini. Baik, berikutnya, nah, jadi nanti persamaannya. Nah, dalam persamaan ini tetap dia juga muncul koefisien gitu ya. Sama kita kalau menganalisanya dengan SPSS gitu ya, itu akan muncul koefisiennya sama ya. Berapa nilai T hitungnya, berapa nilai P value-nya ya, muncul ya. Nah, muncul. Oke. Nah, inilah dia dalam analisa apanya ya. Jadi masuk dari menu regression setup ya. Regression setup gitu ya.
dan juga hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan hasil yang namanya ANOVA gitu kan, yang namanya unstandard desert coefficient ya, sama nih kayak dengan regression, yang namanya R square-nya, FIF-nya ya kan, karena yang namanya regresi, asumsi klasiknya tetap harus didapatkan ya. Nah ini, jadi kita bisa lakukan ya untuk data sekunder di Smart PLS, dan disertasinya silakan dilakukan ya. Baik. Nah, kemudian juga yang ketiga, yang penting dalam analisa Smart PLS ini, important performance analysis. Analisa ini merupakan metode untuk mengevaluasi tingkat kepentingan dari satu kinerja, atribut, elemen dari satu sistem ya atau proses. Jadi IPA ya. Jadi kalau kita mau menganalisa kebijakan, maka kebijakan mana yang prioritas? Nah, ini sekarang ada kebijakan menghapuskan iuran BPJS yang tertunggak ya kan. Nah, jadi hapus buku atau hapus tagih gitu kan. Nah, kalau dalam apanya, hapus buku aja gitu kan. Nah, untuk kriteria orang tertentu yang dalam hal ini BPJS-nya menunggak gitu kan. Nah, jadi kebijakannya itu kita survei di lapangan ya, survei lapangan, maka kita menganalisa jawabannya ya dengan IPA ya. Nah, jadi dengan IPA maka akan didapatkan kita langkahnya, atribut, identifikasi atributnya, mengumpulkan data dan menganalisa. Jadi 3 langkah ini aja. Dan selanjutnya kita tentukan masuk kuadran mana dia. Apakah masuk fokus perbaikan, apakah berlebihan atau tidak prioritas. Nah ini. Nah jadi ini dengan IPA juga bisa turut memperkuat ya novelty disertasi Bapak Ibu kalau mau kita analisa nanti disertasian dengan IPA ya. Nah itu ya. Dan ini hasil outputnya. Nah, jadi IPA itu muncul. Jadi prioritasnya Z3 ya, dibanding dengan Z4 gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Terkait jurnal kita, Prof, udah pada publish, Prof. Tinggal menunggu HKI, Prof. Nanti saya kirim ke Prof ya, Prof, yang udah selesai ya, Prof ya. Ya, sudah selesai Pak ya. Ya, kalau Baik. publish Nah, jadi udah hampir semua jurnal kita sudah publish, Prof. Tinggal karena harus publish dulu baru bisa urus HKI, sekarang lagi proses urus HKI-nya, Prof. Oh ya ya ya, baik. Jadi udah terpenuhi lah semuanya ya. Baik, nanti Ya, Prof. kalau udah siap saya isi nilainya Pak langsung. Baik, Prof. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan, dan Bapak Ibu minggu depan bisa lanjut lah ya dengan Pak Muslim ya, Prof. tim ya. Baik, Muslim atau saya coba setelah UTS. Ya, Prof. Maaf, Prof, putus-putus, Prof.